Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan para pembicara, Prof. Ketut Swastika, Dr. Wismandari, dan juga Dr. Sony Wisono. Selanjutnya kita akan mengikuti Simposium 12 pada Paralel Room 3 ini dengan topik pencegahan tromboembolivena dan penanganan efek samping terapi sistemik pada kanker tumor padat oleh para speaker pada hari ini. Speaker pertama yang terhormat, Dr. Mardia Suci Hardianti, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, yang akan membawakan materi peran dokter umum pada pencegahan tromboembolivena, bagaimana cara menggunakan sistem skor pada pasien rawat inap dan rawat jalan. Speaker kedua yang terhormat, Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, yang akan membawakan materi peran dokter keluarga pada penanganan efek samping terapi sistemik pada kanker tumor padat. Apa yang harus dilakukan di rumah dan kapan dirujuk ke rumah sakit. Simposium 12 ini akan dipandu oleh yang terhormat moderator Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator. Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau meraih gelar spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik pada FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan beliau meraih gelar doktor pada tahun 2000 di Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan tim kerja kanker Rumah Sakit Darmais. Kepada moderator, dokter kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, walaupun ini sudah siang, tentu sudah mulai lelah ya dari sejak pagi tadi mendengarkan paparan dari para pakar, tapi saya kira tidak mengurangi pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Dr. Mardiah dan Dr. Andika pada siang hari ini. Untuk persingkat waktu, saya persilakan Dr. Mardiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Nurwati dan juga Dr. Andika serta seluruh teman sejawat pada siang hari ini. Izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Sudah tampak ya, dokter? Belum. Oh. Sebentar. Harusnya sudah ini. Sebentar ya. Ditutup dulu aja dulu Mardiah, ditutup dulu, mulai lagi. Iya. Ini kami buka. Ya, bagus sudah terlihat. Ya, slideshow ya. Iya, sudah kelihatan ya, Dok? Ya, sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini kita akan membicarakan mengenai peran dokter umum pada pencegahan tromboembolivena. Bagaimana menggunakan sistem skor pada pasien baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Untuk outline dari kuliah kami, yang pertama adalah tentu definisi mengenai tromboembolivena, lalu secara singkat bagaimana terjadinya, lalu yang ketiga adalah bagaimana menegakkan diagnosis untuk tromboembolivena ini, meliputi gejala dan tanda, serta pemeriksaan laboratorium dan imagingnya. Yang berikutnya adalah poin terpenting dari sesi ini adalah bagaimana menentukan
mengelompokkan pasien ke dalam resiko yang memiliki tromboemboli vena resiko rendah, sedang maupun tinggi. Dan berikutnya kita juga akan melihat pertimbangan yang sering dikhawatirkan oleh para sejawat, yaitu pertimbangan adanya perdarahan pada penggunaan antikoagulan. Dan yang terakhir adalah treatment approach dari tromboemboli vena. Ya, jadi tromboemboli vena ini merupakan suatu keadaan di mana terbentuk suatu jendalan darah, jendalan di dalam aliran pembuluh darah vena. Ya, dan ternyata tromboemboli vena ini merupakan diagnosis vaskuler yang ketiga tersering setelah heart attack dan stroke. Dan secara umum tromboemboli vena ini terbagi menjadi dua, yaitu deep vein thrombosis, di mana jendalan ini biasanya terjadi di dalam pembuluh vena dalam dan lebih sering terjadi di tungkai atau ekstremitas inferior karena letaknya yang jauh dari jantung, ya, meskipun masih mungkin terjadi di ekstremitas atas, meskipun dalam persentase yang lebih kecil. Yang kedua adalah emboli paru, ya. Jadi emboli paru ini terbentuk karena lepasnya trombus atau jendalan ini yang kemudian mengikuti sirkulasi aliran darah, ya, dan menyumbat aliran darah di paru. Nah, untuk patogenesis dari tromboemboli vena sendiri terjadi karena tiga faktor yang penting yang dikenal dengan triad Virchow. Yang pertama adalah karena adanya injury dari dinding pembuluh darah, yang ini bisa terjadi baik secara seperti smoking, ya, kebiasaan merokok, hipertensi, penyakit-penyakit kronik lainnya, ataupun kejadian-kejadian yang sifatnya akut seperti adanya trauma, lalu pembedahan, lalu pemasangan kateter vena sentral, ya, lalu pemasangan peripheral lines, itu juga bisa menyebabkan perlukaan dari dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah faktor stasis, di mana pasien yang memiliki stasis ini adalah ketidaklancaran dari aliran darah, ya, dan ini bisa dipicu karena pasien mengalami imobilitas dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya, 3 hari lebih gitu. Lalu kondisi-kondisi kelainan darah yang menyebabkan aliran darah ini menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir adalah faktor hiperkoagulabilitas atau kecenderungan darah itu memang lebih mudah menjendal, yang bisa disebabkan karena faktor-faktor bawaan, misalnya faktor-faktor yang menunjang terjadinya trombolisis itu pada seseorang jumlahnya kurang, gitu, ya, itu bisa menyebabkan hiperkoagulabilitas. Dan juga faktor-faktor bawaan seperti adanya penyakit kanker, lalu obesitas, kehamilan, dan lain sebagainya. Pada slide ini kita melihat bagaimana peningkatan risiko tromboemboli vena pada pasien-pasien yang dirawat dengan acute medical illness, artinya di luar non-bedah, ya. Di sini kita lihat bahwa peningkatan risiko tromboemboli vena pada pasien infeksi itu lebih dari 40%, lalu pada heart failure lebih dari 20%, begitu juga dengan beberapa penyakit lainnya. Nah, untuk penegakan tromboemboli vena sendiri, tentunya yang pertama adalah mengenali tanda dan gejalanya. Dan secara ringkas, itu membedakan tromboemboli vena dengan peripheral arterial disease itu bisa dengan cara yang simpel, yaitu kalau tromboemboli vena, kelainan keluhan maupun tanda yang ditimbulkan lebih ke arah stasis, ya, jadi bendungan, jadi perabaan yang lebih hangat di area yang terdampak, lalu kemerahan serta nyeri. Sedangkan untuk peripheral arterial trombosis, arterial trombosis itu lebih ke arah tisu hypoxia, di mana ada gejala 5P yang ditimbulkan, yaitu adanya pain, pulseless, pallor atau kepucatan, lalu paraestesia, serta paralysis. Ini secara mudah untuk membedakan keduanya. Sedangkan untuk pulmonary emboli atau emboli paru, gejalanya lebih tidak spesifik, ya, karena di sini seperti
takipnu atau nafas yang lebih cepat, nafas yang pendek-pendek, lalu takikardi, denyut nadi yang lebih cepat, lalu nyeri dada. Ya, ini bisa menjadi keluhan-keluhan yang sifatnya tidak spesifik gitu ya, sehingga memang VTE ini secara natural itu sering sekali tidak dikenali gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengenali silently killing disease ini ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, memang ada beberapa parameter laboratorium yang dikaitkan dengan tromboembolifena, tetapi yang konsisten selalu tinggi angkanya adalah D-dimer, karena D-dimer ini adalah suatu produk yang dihasilkan akibat dari pembongkaran clot atau trombus. Sedangkan untuk pemeriksaan imaging yang tersering untuk menjadi baku emas adalah pemeriksaan ultrasound Doppler yang memastikan adanya sumbatan dan juga patensi lumen dari pembuluh darah yang tersumbat. Dan untuk emboli paru, standar gold standarnya adalah dengan CT-PA atau Computed Tomographic Pulmonary Angiography. Meskipun ini secara klinis jarang dilakukan, lebih jarang dilakukan. Nah, hingga poin tadi kita sudah mengenali apa itu tromboembolifena dan bagaimana gejala dan tanda yang ditimbulkan, serta bagaimana melakukan diagnosisnya. Sekarang kita akan melihat sebetulnya seberapa besar beban dari tromboembolifena ini. Secara global angka kejadiannya adalah 100 per 100.000 pasien per tahun, dan di Indonesia juga sudah ada multi-center study yang dilakukan, yaitu Idensia Study, yang angka kejadian tromboembolifena pada pasien yang dirawat dengan medical illness ini ternyata tidak rendah dibandingkan negara-negara barat, yaitu mencapai 40%. Ya, mortalitasnya sendiri cukup tinggi, mencapai 3 juta kematian per tahun secara global. Dan tromboembolifena ini tidak saja menimbulkan keluhan yang sifatnya akut, tetapi pada setelah diatasi pun di long termnya bisa menimbulkan chronic sequel ya, yaitu adanya post thrombotic syndrome serta hipertensi pulmonal akibat kronik tromboemboli pada pembuluh darah paru. Dan 80% dari VTE ini ternyata adalah clinically silent, ya, clinically silent, asimptomatik, sehingga jarang dikenali. Baru kemudian kalau dia menjadi simptomatik atau menjadi fatal emboli paru itu kejadiannya sudah telat ya. Dan 70% dari fatal emboli paru ini terdeteksi post-mortem. Nah, sekarang di titik ini kita sudah sama-sama menyadari bagaimana sebetulnya beban penyakit yang ditimbulkan oleh tromboembolifena. Namun demikian, kesadaran ini kadang-kadang menjadi kabur atau juga masih banyak sejawat yang tidak aware terhadap kejadian tromboembolifena ini karena beberapa alasan yang sifatnya praktis. Yang pertama adalah tadi karena nature atau perjalanan alamiah dari penyakit tromboembolifena, kondisi tromboembolifena ini sering sekali clinically silent ya, pelan-pelan menghanyutkan itu ya. Lalu yang kedua adanya kesulitan untuk memprediksi mana pasien-pasien yang mempunyai resiko tetapi tidak kelihatan, namun kemudian dia pada akhirnya nanti bisa terjadi simptomnya atau bahkan berkembang menjadi emboli paru yang fatal. Nah, kita akan lihat bersama bagaimana sebetulnya kesulitannya untuk memprediksi ini. Sulit atau mudah sih sebenarnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran mengenai resiko perdarahan pada penggunaan antikoagulan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan scoring untuk memilah pasien berdasarkan resikonya untuk mengalami tromboembolifena. Secara garis besar, scoring sistem ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan populasi pasiennya. Yang pertama adalah kelompok pasien bedah. Itu skor yang diperkenalkan adalah Caprini dan ini sudah divalidasi pada berbagai kelompok populasi di berbagai negara. Yang kelompok kedua adalah medical inpatients, jadi non bedah ya. Dan yang terakhir adalah pada kelompok pasien kanker.
Kita akan lihat satu-satu untuk Caprini Risk Assessment Model pada pasien bedah. Di sini kita lihat ada kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini yang mengelompokkan poin, mempunyai poin yang berbeda. Jadi misalnya kotak yang kami tunjuk ini mempunyai poin 1, yaitu kalau usianya di bawah 40 sampai 59 tahun, lalu jenis operasi yang direncanakan adalah operasi minor, itu nilainya 1. Ya, jadi karena ini scoring ini adalah untuk pasien bedah, tentu jenis pembedahan itu juga akan menentukan skor yang diperoleh oleh pasien. Misalnya kalau untuk arthroscopic surgery ini poinnya 2. Kalau untuk poin yang terbesar adalah operasi-operasi ortopedi yang besar ya, misalnya artroplasti, lalu operasi-operasi panggul ya, operasi kaki ya, yang memakan waktu lama itu poinnya lebih tinggi, 5 gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat lebih detail. Nanti juga kami tunjukkan bahwa sekarang ini penggunaan online kalkulator untuk risk assessment model ini sudah sangat luas ya, karena kesadaran mengenai pentingnya tromboprofilaksis atau profilaksis terhadap kejadian DVT pada pasien bedah maupun non bedah yang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi nanti setelah sejawat menghitung skor dari pasien tersebut, maka akan dikelompokkan ke dalam kategori rendah, sedang atau tinggi untuk kejadian VTI-nya. Ya. Mempunyai resiko sedang kalau nilai skornya di atas 5 ya, 5 ke atas itu tergolong sedang sampai 8, dan kalau lebih dari sama dengan 9 itu resiko tinggi. Lalu apa gitu? Lalu apa? Tentunya rekomendasi bagaimana penggunaan tromboprofilaksis pada kelompok pasien tersebut. Ya, jadi misalnya kalau dia mempunyai resiko VTI yang sangat rendah, early ambulation itu sangat dianjurkan. Kalau resikonya rendah, ya di 0 sampai 4, maka kita lihat apakah ada apa namanya ketersediaan untuk melakukan mechanical prophylaxis, biasanya dengan compression ya, dengan gradient compression stocking seperti itu. Lalu apabila dia sudah mempunyai resiko yang moderate atau high, nah, berikutnya baru kita lihat apakah dia mempunyai resiko perdarahan yang sedang atau mempunyai resiko perdarahan yang tinggi ataukah tidak, untuk mempertimbangkan apakah profilaksisnya ini bisa dilakukan dengan obat-obatan atau dengan mekanik. Untuk kelompok pasien non bedah atau medically illness ada 2 skor yang bisa dipakai, 3 sebetulnya, PA2 skor, lalu improve VTI RAM skor, dan well score yang sudah mungkin sejawat juga sudah sangat sering, lebih sering mendengar ya. Nah, di sini sama pada prinsipnya. Jadi kita tentukan dulu apakah pasien mempunyai skor yang tinggi atau rendah untuk masing-masing poin yang ditanyakan. Misalnya adanya active cancer itu mempunyai skor yang tinggi. Lalu previous VTI juga skornya 3. Imobilisasi lebih dari sama dengan 3 hari juga skornya 3. Kalau trombofilia skornya 3. Obesitas skornya 1. Seperti ini. Untuk improve VTI RAM skor juga pada prinsipnya sama, hanya poin-poinnya sedikit berbeda. Tetapi in principle poin-poin ini mencakup 3 hal dari triad Virchow tadi. Jadi adanya stasis, adanya hyperkoagulabilitas, dan adanya resiko untuk vascular endothelial injury ya. Dan skor yang lebih dari sama dengan 4 ini mengelompokkan pasien menjadi mempunyai resiko VTI yang tinggi. Nah, setelah mempunyai resiko VTI yang tinggi, baru kemudian ditentukan apakah dia mempunyai resiko perdarahan yang rendah atau tinggi. Kalau rendah, maka dia bisa menggunakan profilaksis farmakologis, ya, penggunaan obat-obatan antikoagulan. Tetapi kalau pasien tersebut memiliki resiko tromboembolifena yang tinggi, tetapi resiko perdarahannya yang juga tinggi, misalnya karena angka trombosit yang rendah, atau current bleeding, atau ongoing bleeding, atau perdarahan yang baru terjadi dalam 3-6 bulan terakhir, maka profilaksis secara mekanis dengan
gradient stocking itu lebih dianjurkan. Nah, tadi kami menyampaikan bahwa setelah menilai seorang pasien itu masuk ke dalam stratifikasi resiko yang tinggi atau rendah, maka keputusan berikutnya adalah menentukan apakah dia bisa menerima profilaksis secara obat-obatan atau hanya secara mekanik. Maka ditentukan risiko perdarahan dengan improved bleeding risk assessment model. Dan di sini kita lihat misalnya renal failure ya itu mempunyai poin 1 kalau angkanya di bawah 60 ml per meter square ya. Lalu male itu poinnya 1. Usia lebih lanjut ya di atas 40 tahun itu skornya 1,2 ya dan lain sebagainya. Ya, usia lebih lanjut skornya lebih tinggi lagi ya. Dan setelah kita menjumlahkan kalau angkanya lebih dari sama dengan 7 itu kecenderungan perdarahannya akan lebih tinggi ya. Jadi ini menjadi pertimbangan apakah kita akan menggunakan profilaksis medisinalis atau mechanical. Ini adalah rekomendasi dari Perhimpunan Trombosis Hemostasis Indonesia mengenai penggunaan obat-obatan profilaksis tromboemboli vena pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Secara prinsip penggunaan unfractionated heparin ataupun low molecular weight heparin itu lebih dianjurkan pada pasien-pasien yang sedang dirawat inap. Dan penggunaan low molecular weight heparin ini lebih dianjurkan karena selain praktis juga evaluasi dari faal koagulasinya tidak terlalu sering digunakan pada pasien. Beberapa catatan yang bisa meningkatkan resiko perdarahan seperti angka trombosit yang rendah, lalu creatinine clearance yang rendah sehingga metabolisme obat akan mengalami hambatan itu menjadi pertimbangan khusus untuk pemilihan antikoagulan. Begitu juga beberapa kondisi khusus seperti sangat gemuk atau sangat kurus, itu juga mempengaruhi dosis dari tromboprofilaksis. Yang berikutnya adalah risk assessment model Corana untuk pasien-pasien rawat jalan dengan kanker. Nah, memang pasien kanker mempunyai resiko hyperkoagulabilitas yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan antara jenis kanker satu dengan yang lain, di mana pasien dengan jenis kanker gastrointestinal tract itu mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami tromboemboli vena. Cara penggunaannya kurang lebih sama seperti Caprini, PA2, Improve Risk Assessment Model ataupun Well Score, yaitu dengan menjumlahkan faktor-faktor resiko yang tercantum di dalam scoring sistemnya. Ya, dan apabila skornya lebih dari sama dengan 3, pasien tersebut masuk ke dalam resiko tinggi untuk mengalami tromboemboli vena. Ini yang terakhir adalah Wells Risk Assessment Model, dan ini sangat populer, divalidasi dalam berbagai populasi maupun kelompok pasien. Ya, ada yang malah mencobakan pada surgical patient bahkan, ya. Dan poin-poin yang disampaikan juga cukup praktis, ya, cukup praktis. Dan ini well score ini kalau dia nilainya lebih dari 2, maka dia akan mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami tromboemboli vena. Seperti tadi kami sampaikan bahwa dengan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya tromboemboli vena ataupun dampaknya terhadap pasien, maka sudah sangat banyak sistem online kalkulator online yang mempermudah pekerjaan sejawat semua untuk menentukan, mengelompokkan, menstratifikasikan pasien tersebut ke dalam resiko rendah, sedang, ataupun tinggi untuk tromboemboli vena. Ini beberapa contoh untuk PA2, untuk Caprini, dan untuk Wells score. Jadi gampang sekali, tinggal klik mana yang ada pada pasien, nanti dia akan menghitung, dan kemudian untuk rekomendasinya tinggal klik next step, apa yang disarankan. Yang terakhir nih adalah VTE pada COVID-19 patients juga menjadi satu call for action yang sangat penting pada era pandemi ini, dan pemberian tromboprofilaksis pada
pasien dengan COVID-19 yang dirawat di rumah sakit derajat sedang dan berat ini sudah tidak dipertanyakan lagi dengan studi yang sangat banyak ya, dan peningkatan resiko VTE yang sangat besar, yaitu sebesar hampir 15% pada seluruh pasien in hospitalized COVID-19. Dan untuk melakukan stratifikasi pada prinsipnya sama, hanya ini ada skor Improve Associative VTE RAM yang dianjurkan oleh ISTH dan juga oleh sebetulnya banyak sekali scoring sistem yang dipakai dalam guideline yang berbeda, tetapi saya kira yang paling populer dan praktis dan juga diacu oleh Perhimpunan Trombosis Hemostasis Indonesia adalah Improve Associative VTE RAM. Ya, jadi ini kita lihat previous VTE ada atau tidak, ada trombofilia atau tidak, lalu imobilisasinya bagaimana, admisi di ICU nilainya juga ada ya, lalu usia lebih lanjut juga mempunyai skor yang lebih tinggi. Dan kalau nilainya lebih dari sama dengan 4, maka dia mempunyai resiko tinggi untuk mengalami tromboemboli vena. Setelah menentukan resiko, lagi-lagi bagaimana dengan resiko perdarahannya. Dan kita masukkan di sini ada renal failure atau tidak, usia lebih lanjut, mempunyai skor yang lebih tinggi, ada penyakit-penyakit penyerta seperti kanker, reumatik, lalu ada pemasangan kateter vena sentral atau tidak, ya, lalu platelet di bawah 50.000 dan lain sebagainya. Ini akan menilai kemungkinan resiko perdarahan. Yang khusus adalah adanya sepsis induced coagulopathy score. Ya, yang ini menilai SOFA score ya. SOFA score ini dinilai, dan apabila nilainya lebih dari sama dengan 4, ini juga termasuk high risk untuk mengalami tromboemboli vena. Nah, setelah dikelompokkan, kalau dia masuk ke dalam yang severe atau critically ill atau SIC skornya lebih dari sama dengan 4, dengan D-dimer lebih dari sama dengan 3 kali upper limit number, maka kemudian dinilai apakah bleeding risk-nya tinggi atau rendah. Kalau rendah, maka dilanjutkan untuk memberikan tromboprofilaksis secara farmakologis ya. Dan yang diberikan sesuai guideline, kalau profilaksis kita bisa memilih unfractionated heparin dengan 5.000 unit per 12 jam atau penggunaan low molecular weight heparin 40 mg per 12 jam subkutan. Dosisnya berbeda dengan kalau dalam setting treatment, tentu saja lebih tinggi pada setting treatment. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal yang kita garis bawahi bersama adalah bahwa tromboemboli vena merupakan masalah kesehatan yang mayor, yang utama, yang membutuhkan kewaspadaan yang lebih baik dari kita semua. Yang kedua adalah bahwa pembawaan alamiah dari DVT ini sering membuat kita menjadi tidak aware gitu ya, sehingga stratifikasi resiko pasien menjadi kunci untuk memulai langkah selanjutnya. Dan tentunya setelah melakukan stratifikasi resiko VTE, maka penilaian resiko perdarahan menjadi poin kedua untuk mempertimbangkan pemberian tromboprofilaksis ataupun treatment bagi pasien. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.